Selamat datang di channel Wow Serem Tempatnya. Cerita yang dapat membuat bulu kuduk meremang, yuk. Daripada kita lama-lama, langsung saja kita masuk ke dalam ceritanya. Azhar mengangkat karung pasir di pundaknya. Keringat mengucur dari pelipis hingga dagu. Panas Kalimantan siang itu luar biasa, tapi ia sudah terbiasa. Sejak 6 bulan lalu bekerja di tambang milik Haji Malik, hidupnya berubah total. Dari pemuda pesantren yang terbiasa dengan kitab dan tikar, kini ia bersahabat dengan cangkul dan batu cadas. "Zar, istirahat dulu. Jangan terlalu maksa," ujar Pak Iskandar, rekan kerja yang sudah seperti kakak sendiri. Azhar hanya tersenyum sambil mengangguk. Ia menaruh karung di tempat penampungan lalu duduk di bawah pohon karet. Tangannya mengelap wajah dengan handuk kecil, lalu mengambil botol air minum. Setelah minum beberapa teguk, ia merogoh saku dan mengeluarkan tasbih kayu hitam, pemberian gurunya di pesantren dulu. Sambil beristirahat, ia berzikir pelan. Di tambang itu, Haji Malik bukan hanya atasan tapi juga sosok yang dihormati semua pekerja. Ia tidak pernah membentak, rajin menengok langsung ke lapangan, bahkan sering ikut makan bareng di warung sederhana pinggir hutan. Suatu malam, setelah sholat berjamaah di mushola kecil dekat barak, Haji Malik memanggil Azhar. "Kamu betah kerja di sini?" tanya Haji Malik sambil menuangkan teh hangat. "Betah, Pak Haji. Alhamdulillah. Rezekinya cukup dan suasananya baik." Haji Malik mengangguk. "Tapi kamu sering saya lihat menyendiri. Ada yang mengganggu pikiran?" Azhar tersenyum tipis. "Enggak, Pak Haji. Cuma kadang kangen rumah." Haji Malik tertawa kecil. "Kalau laki-laki lupa rumah, biasanya hidupnya enggak beres. Rumah itu tempat asal berkah. Jangan sampai kita jauh dari doa orang tua, apalagi ibu." Ucapan itu masuk dalam hati Azhar. Ia hanya menjawab dengan anggukan dan senyum lemah. Malam itu, ia tidur lebih awal dari biasanya. Tapi tidur itu tidak nyenyak. Sekitar pukul 11 malam, ponselnya bergetar. Di layar tertulis nama Bu Ijah, tetangga. Azhar mengangkat dengan cepat. "Assalamualaikum, Bu Ijah." "Waalaikumsalam, Zar. Maaf ganggu malam-malam. Ibumu sakit, nak? Jantung." Azhar berdegup lebih kencang. "Sakit? Sejak kapan?" "Udah hampir 2 minggu. Tapi makin parah sekarang. Enggak mau makan, sering bicara sendiri. Adikmu juga tiba-tiba enggak bisa ngomong. Ayahmu malah suka muntah darah hitam. Kami semua bingung, Zar." Azhar terdiam, mencoba mencerna kabar itu. "Kenapa enggak dibawa ke rumah sakit?" "Udah, dokter bilang enggak ada penyakit. Semua hasil normal. Tapi kondisi mereka makin aneh. Kami takut ini bukan sakit biasa." Azhar menggenggam ponselnya erat, suaranya menegang. "Baik, Bu, saya akan pulang." Setelah menutup telepon, Azhar duduk lama di tepi ranjang. Wajah-wajah keluarganya terbayang satu persatu. Tangannya menggenggam tasbih. Zikirnya mulai patah-patah. Ia belum bisa percaya sepenuhnya. Tapi nalurinya, yang sejak dulu terasa di pesantren, tahu ini lebih dari sekadar penyakit. Pagi harinya, ia menemui Haji Malik di kantor kecil tambang. Pak Haji sedang membaca laporan hasil produksi. "Pak Haji, saya mau bicara." Haji Malik menutup buku dan menatap Azhar serius. "Ada apa, Zar?" Azhar menarik napas dalam. "Saya mau minta izin pulang ke Jawa. Ibu saya sakit. Kondisinya aneh, enggak seperti sakit biasa. Saya khawatir." Haji Malik menatap tajam beberapa detik, lalu berdiri dan menghampiri Azhar. "Kamu yakin ini bukan sekadar rindu kampung?" Azhar menggeleng. "Saya yakin, Pak. Ini serius. Ada yang enggak beres di rumah saya." Haji Malik menarik kursi dan duduk di depan Azhar. Wajahnya tenang. "Kekayaan bisa kamu cari lagi, Zar. Tapi kalau keluargamu kenapa-kenapa, kamu akan menyesal seumur hidup. Pulanglah, bantu mereka. Kalau nanti kamu ingin kembali ke sini, pintu saya selalu terbuka." Azhar terdiam, matanya mulai berkaca-kaca. Ia tidak menyangka akan mendapat izin secepat itu. "Terima kasih, Pak Haji. Saya enggak tahu harus bilang apa. Bilang saja terima kasih sama Tuhan. Dan jangan lupa, kalau ini urusannya dengan hal gaib, jangan dilawan sendiri."
Ilmu itu harus disertai adab dan perlindungan. Jangan gegabah. Azhar mengangguk. Dalam hati, ia tahu langkah selanjutnya tidak akan mudah. Tapi, ia sudah memilih. Ia akan pulang, demi ibunya, demi keluarganya, dan demi masa lalu yang mungkin belum sepenuhnya selesai. Kereta ekonomi yang ditumpangi Azhar berhenti di stasiun kecil kota kecamatan. Begitu turun, ia langsung mencari ojek ke arah kampungnya yang letaknya sekitar 1 jam dari sana. Jalanan berliku, pepohonan lebat di kanan kiri. Udara memang lebih sejuk dibanding Kalimantan, tapi perasaan Azhar justru lebih berat. Perjalanan pulang kali ini bukan perjalanan biasa. Motor berhenti tepat di depan rumah bercat putih yang sudah mulai pudar. Pagar kayunya terbuka sedikit seperti lupa ditutup. Halaman depan sepi. Tak ada suara ayam, tak ada anak kecil bermain, seperti dulu. Azhar melangkah pelan ke dalam. Assalamualaikum. Tidak ada jawaban. Azhar membuka pintu yang tidak dikunci. Suasana rumah gelap meski matahari masih tinggi. Bau apek langsung menyergap. Udara di dalam seperti tidak bergerak. Di ruang tengah, ia melihat ibunya terbaring di atas tikar lusuh. Matanya terbuka, tapi tatapannya kosong, tidak fokus. Napasnya terdengar lemah. Di sisi lain, adik perempuannya duduk bersandar di dinding, memeluk lututnya, matanya melotot menatap satu titik di langit-langit. Azhar mendekat. Ibu, ini Azhar, Bu. Ibunya tidak bereaksi. Hanya napas pendek dan dalam yang terdengar. Adiknya pun tidak menjawab. Azhar menyentuh bahunya, tapi gadis itu justru menggigil dan menyingkir ke sudut ruangan. Wajahnya seperti orang yang baru saja melihat hantu. Langkah kaki terdengar dari arah dapur. Ayah Azhar muncul, tapi penampilannya sangat berbeda dari terakhir kali Azhar melihatnya. Rambutnya acak-acakan, mata merah, dan tubuhnya kurus kering. Ia berjalan pelan, seperti orang yang tidak sadar. Tangannya memegang cangkir kosong, lalu duduk di kursi tanpa berkata apa-apa. Mulutnya bergerak-gerak tapi tidak ada suara keluar selain gumaman tak jelas. Azhar mencoba berbicara, bertanya satu persatu, tapi tidak satu pun dari mereka menjawab dengan benar. Hanya tatapan kosong dan gerakan aneh. Ia duduk, bingung, harus mulai dari mana. Tidak ada tanda-tanda luka fisik, tapi keadaan mereka seperti habis dirasuki sesuatu. Rumah yang dulu ramai kini lebih mirip rumah kosong yang ditinggal penghuninya bertahun-tahun. Hari mulai gelap. Azhar menyalakan lampu ruang tengah. Saat ia pergi ke dapur untuk mengambil air, ia melihat tumpukan piring kotor yang sudah ditumbuhi, jamur, kompor mati. Tidak ada bahan makanan segar. Sepertinya sudah lama rumah ini tidak disentuh aktivitas normal. Malam itu Azhar tidur di ruang tengah, di samping ibunya. Ia tidak bisa memejamkan mata. Setiap 5 menit suara seperti langkah kaki terdengar dari arah dapur. Kadang seperti ada yang menggeser kursi. Sekali waktu, suara ketukan muncul dari arah loteng. Azhar bangun dan mengecek, tapi tidak ada siapa-siapa. Pukul 2 pagi. Ibunya mendadak bangun dan duduk. Mata terbuka lebar. Dia datang malam Jumat. Azhar langsung mendekat. Siapa, Bu? Siapa yang datang? Tapi ibunya hanya tertawa kecil, lalu menangis, lalu kembali tertidur seperti boneka yang kehabisan baterai. Azhar duduk terdiam. Keringat dingin mengucur dari leher ke punggung. Ini bukan gangguan biasa. Pagi harinya, Azhar mencoba bertanya ke tetangga. Ia mendatangi rumah Bu Ijah, yang dulu dikenal sebagai sahabat ibunya. Maaf Bu, saya mau tanya, sejak kapan keadaan rumah saya begini? Bu Ijah menutup pintu setengah, seolah tak ingin terlalu kelihatan berbicara. Suaranya pelan. Sudah hampir 2 bulan, Zar. Awalnya ibumu cuma pusing biasa, tapi makin lama makin aneh. Sering melamun, ngomong sendiri. Lalu adikmu mendadak nggak bisa ngomong. Terus, ya itu, ayahmu mulai seperti orang hilang ingatan. Kenapa enggak dibawa ke rumah sakit? Sudah, 2 kali, hasilnya normal. Dokter bilang sehat, tapi di rumah, mereka jadi kayak begitu. Azhar menghela napas. Ada yang bilang ini karena kiriman. Bu Ijah menatap ke kiri dan kanan, lalu mendekat. Banyak yang ngomong begitu.
Tapi kami nggak berani ikut campur. Beberapa orang yang bantu malah ikut sakit. Ada yang jatuh dari motor, ada yang muntah darah. Sejak itu warga takut. Semua memilih diam. Azhar pulang ke rumah dengan kepala penuh pikiran. Di halaman, ia melihat adiknya sedang duduk di tanah, mengaduk tanah dengan ranting. Ia memanggilnya, tapi adiknya tidak menjawab. Siangnya, Azhar membersihkan seluruh rumah. Ia buang barang-barang rusak, sapu setiap sudut dan membuka semua jendela. Tapi udara di dalam rumah tetap dingin, seperti ada sesuatu yang bersembunyi di balik dinding. Beberapa kali Azhar merasa seperti diawasi, tapi setiap kali menoleh, tidak ada siapa-siapa. Malam kedua, gangguan makin terasa. Sekitar jam 1, lampu ruang tengah tiba-tiba padam. Hanya lampu dapur yang menyala redup. Dari balik tirai, bayangan hitam tinggi terlihat berdiri diam. Azhar bangun, tapi begitu ia tarik tirai, bayangan itu menghilang. Tak lama kemudian, terdengar suara tangisan dari kamar ibunya. Bukan suara ibunya, tapi suara laki-laki tua. Ketika Azhar masuk, ibunya tertidur seperti biasa. Tapi di samping kasur, lantai kayu basah seperti habis disiram air. Azhar semakin yakin keluarganya bukan sedang sakit. Mereka sedang diserang sesuatu yang tidak bisa dijelaskan logika. Dan ia tahu, jika ingin menyelamatkan mereka, ia harus bertindak. Ia harus mencari bantuan, tapi siapa yang cukup kuat untuk menghadapinya? Sebelum tidur, ia mengambil air wudhu, lalu membaca ayat kursi di setiap sudut rumah. Namun suara-suara tetap muncul. Gangguan tidak berhenti. Ia tahu, perjuangannya baru dimulai. Pagi itu Azhar duduk di depan rumah sambil menyeruput teh pahit. Matanya bengkak karena kurang tidur. Malam sebelumnya terlalu kacau. Lampu berkedip. Suara-suara aneh datang silih berganti, dan ibunya sempat bangun lalu tertawa sambil menatap langit-langit. Tapi yang paling membuatnya gelisah adalah suara laki-laki tua yang keluar dari mulut ibunya. Suara berat, seperti sedang marah dan menantang. Azhar mulai berpikir serius. Ini bukan sekadar kiriman santet biasa. Ada kekuatan besar yang sengaja ingin menghancurkan keluarganya. Tapi kenapa hari itu ia mulai memeriksa bagian dalam rumah dengan lebih teliti? Ia teringat pesan seorang ustaz dulu. Kalau merasa diganggu jin atau santet, periksa sudut-sudut rumah, terutama di bawah tanah atau lantai. Seringkali mereka meletakkan media di situ. Setelah membersihkan kamar ibunya, ia mengetuk-ngetuk lantai dengan gagang sapu. Suara lantai kayu memang wajar berongga, tapi ada satu titik yang terasa berbeda. Di bawah kasur ibunya, lantainya sedikit melengkung dan berbunyi aneh. Azhar menggeser kasur dan mulai mencungkil papan lantai pelan-pelan dengan obeng. Begitu terbuka, bau busuk langsung menyengat. Seperti bangkai tikus yang sudah lama mati. Ia tutup hidung dan mengintip ke lubang itu. Di dalamnya ada bungkusan kain putih yang dililit tali rafia merah. Azhar menarik napas dalam-dalam, lalu mengambil bungkusan itu. Saat dibuka, ia menemukan benda yang membuat bulu kuduknya berdiri. Sebuah boneka jerami dengan paku panjang tertancap di bagian mata dan dada. Di leher boneka itu tergantung potongan kecil kain yang mirip dengan kerudung ibunya. Di dalam bungkusan yang sama, ada kain kafan kotor yang dilipat dan berbau amis, serta kertas lusuh yang ditulis dengan huruf Arab terbalik dan bercampur simbol. Aneh. Azhar terduduk lemas. Ia tahu ini adalah media santet, dan bukan sembarangan, ini jenis yang rumit dan berbahaya. Tulisan Arab yang dibalik bukan doa tapi biasanya mantra yang dipakai dukun hitam untuk mengikat ruh jahat. Setelah tenang, Azhar membungkus kembali barang-barang itu tapi tidak dibuang. Ia masukkan ke dalam kantong plastik hitam dan menyimpannya. Di luar, di belakang rumah. Ia tahu barang ini tidak boleh disentuh sembarangan atau dibakar sembarangan. Harus ada cara khusus untuk menghancurkannya. Malamnya, Azhar mengambil air wudhu dan memperkuat bacaan wirid. Ia baca ayat kursi, Al-Baqarah, dan surat-surat perlindungan. Ia ingat semua amalan yang pernah diajarkan gurunya di pesantren dulu. Setelah salat Isya, ia duduk di ruang tengah dan membaca zikir keras-keras, berharap suasana rumah jadi lebih tenang. Tapi yang terjadi justru sebaliknya. Sekitar jam 2 dini hari, ibunya tiba-tiba bangun dan berdiri. Matanya merah.
Badannya tegak, tidak seperti biasanya yang lemah. Ia menatap Azhar dengan sorot yang tidak dikenalnya. Kau pikir doa-doamu bisa melindungi mereka? Suara itu berat, bukan suara perempuan. Azhar berdiri pelan. Siapa kamu? Tanyanya tenang. Ibunya sudah bukan milikmu lagi. Dia milik kami. Kamu datang terlambat. Azhar menatap tajam. Aku anaknya. Aku akan ambil kembali keluargaku. Ente bukan siapa-siapa di sini. Ibunya tertawa kecil, gelak tawa seperti orang tua laki-laki, tapi keluar dari mulut perempuan. Lalu, tubuh ibunya jatuh pingsan. Azhar segera mendekat dan membaca ayat kursi sambil menempelkan telapak tangan ke dada ibunya. Tangannya panas seperti menyentuh api. Tapi ia terus membaca sampai tubuh ibunya berhenti gemetar dan kembali tenang. Malam itu ia tidak bisa tidur. Ia duduk di depan rumah sambil membaca istighfar dan zikir pelan. Ia sadar, bukan cuma tubuh, keluarganya yang diserang, tapi juga jiwanya sedang diuji. Rasa takut, panik, dan marah terus datang bertubi-tubi. Keesokan harinya ia memutuskan menggali lantai-lantai lain di rumah, terutama yang dekat dengan pintu dan dapur. Hasilnya mengejutkan. Di dekat dapur ia menemukan satu gulungan rambut bercampur, tanah liat, dan di ruang tamu ia menemukan boneka kecil yang dililit kawat dan diberi semacam darah kering. Azhar makin yakin, rumah ini dipasangi banyak titik kiriman santet, seperti perangkap. Seseorang benar-benar ingin semua penghuni rumah ini rusak secara mental dan fisik. Di sore hari Azhar pergi ke rumah Pak Mahfud. Ia minta bantuan untuk mencari orang pintar atau ustaz yang bisa membersihkan rumahnya. Pak Mahfud sempat menolak. Zahar, saya pernah bawa orang sini untuk rukyah rumahmu, tapi orang itu malah sakit 3 hari. Badannya panas kayak terbakar. Kami semua takut. Azhar mengangguk. Saya enggak minta orang lain. Saya cuma mau tahu siapa yang mungkin bisa saya datangi. Saya yang akan tanggung risikonya. Akhirnya Pak Mahfud memberi satu nama. Ustaz Rahman, tinggal di desa sebelah, sekitar 2 jam perjalanan motor ke arah utara. Dulu beliau sering diminta rukyah, tapi sejak 2 tahun terakhir, beliau berhenti menerima panggilan karena usia dan kondisi fisiknya yang mulai lemah. Malam harinya, Azhar berkemas. Ia tahu ini belum akhir, tapi ia juga paham dia tak bisa hadapi semua sendirian. Harus ada guru atau pembimbing yang lebih paham. Sebelum tidur, ia duduk lama di sajadah. Ya Allah, beri aku kekuatan. Aku tak mau kalah. Ini keluargaku, dan aku akan lawan semua yang mencoba menghancurkan mereka. 3 malam berturut-turut, Azhar mimpi buruk yang sama. Dalam mimpi itu ia berdiri di samping sumur tua di belakang rumahnya. Udara dingin, angin kencang, dan suara-suara aneh berdengung di telinganya. Lalu, dari dalam sumur, muncul sosok hitam, dengan mata merah menyala, menyeret ibunya yang berteriak minta tolong. Tapi suara ibunya terdengar tercekik, seperti tenggelam. Setiap kali Azhar berusaha menarik ibunya, tubuhnya seolah ditahan, kakinya berat, dan suara jikirnya tak bisa keluar. Mimpi itu berulang tanpa henti sampai ia benar-benar lelah, bahkan saat terjaga, kepalanya seperti masih mendengar suara jeritan. Di pagi keempat, Azhar langsung ke masjid kampung. Ia ingat ada satu orang yang mungkin bisa memberi petunjuk, Ustaz Ghazali. Beliau adalah guru mengaji Azhar saat kecil. Usianya kini mungkin sudah mendekati 80 tahun, tapi kabarnya masih tinggal di rumah kecil dekat makam tua kampung sebelah. Azhar menunggu habis subuh, lalu jalan kaki ke sana. Jalan setapak penuh embun, dan suara ayam berkokok bersahutan. Dari kejauhan, rumah Ustaz Ghazali kecil dan sederhana. Dindingnya masih dari papan kayu dan halaman depannya dipenuhi pot bunga. Azhar mengetuk pelan. Tak lama pintu dibuka. Wajah keriput Ustaz Ghazali muncul, senyumnya tipis tapi hangat. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Astaghfirullah, Azhar ya. Ya Allah, kamu pulang juga akhirnya. Ustaz Ghazali memeluknya sebentar. Setelah duduk dan disuguhi teh hangat, Azhar menceritakan semua yang terjadi. Soal kondisi keluarganya, benda-benda aneh yang ia temukan, mimpi berulang, dan suara aneh dari tubuh ibunya. Ustaz Ghazali terdiam lama. Ia menunduk memejamkan mata lalu beristighfar beberapa kali. Aku sudah dengar dari orang-orang tapi sengaja diam.
Aku tunggu kamu datang sendiri. Karena gangguan seperti ini tidak akan selesai kalau bukan anak dalam rumah yang bergerak, kata Ustaz perlahan. Siapa Ustaz? Siapa yang kirim semua ini? Ustaz Ghazali menatap tajam. Kamu masih ingat nama Mbah Roso? Azhar mengerutkan dahi. Nama itu asing tapi seperti pernah ia dengar. Dulu waktu kamu masih kecil, ayahmu pernah berselisih besar dengan Mbah Roso. Dia dukun tua yang tinggal di hutan sebelah barat. Ayahmu menolak bantuannya saat panen gagal besar. Ayahmu bilang, lebih baik mati kelaparan daripada minta tolong ke tukang sihir. Sejak itu mereka tak pernah akur. Mbah Roso pindah jauh tapi ilmu hitamnya tetap aktif sampai sekarang. Azhar diam. Semua mulai masuk akal. Tapi Ustaz, kenapa sekarang dia mengganggu keluarga saya? Karena anaknya. Tetanggamu sendiri yang selama ini diam-diam iri. Dia tahu kamu kerja jauh, rumah kosong, dan keluargamu rentan. Dia datangi Mbah Roso minta bantuan untuk melumpuhkan satu keluarga supaya tenang, mengurus tanah warisan yang dulunya bersengketa dengan keluargamu. Azhar mengepal tangan. Kenapa nggak ada yang cerita? Kenapa semua orang diam? Ustaz, menghela napas. Karena nama Mbah Roso itu tabu. Orang sini lebih takut sama dia daripada takut sama Tuhan. Dulu pernah ada pemuda yang sok-sokan coba bongkar kebusukannya. Besoknya pemuda itu buta. 3 hari kemudian mati jatuh dari pohon. Sejak itu nama Mbah Roso nggak pernah disebut-sebut lagi. Bahkan kalau nyebut, orang-orang pakai kode yang tinggal di barat. Azhar menunduk. Jadi saya harus gimana? Ustaz, kamu punya 2 pilihan. Pertama, diam dan rawat keluargamu sebisanya. Gangguan mungkin terus ada, tapi bisa kamu tahan dengan ibadah dan wirid. Pilihan kedua, kamu lawan, tapi risikonya besar. Sekali kamu melawan, mereka akan tahu, dan mereka tidak akan tinggal diam. Ini bukan cuma soal jasad, tapi soal mental dan ruh. Kalau kamu lemah, mereka bisa hancurkan kamu juga. Azhar menatap Ustaz Ghazali mantap. Saya pilih lawan Ustaz. Saya enggak akan biarkan ibu dan adik saya jadi korban. Ayah saya juga harus pulih. Ustaz tersenyum. Kalau begitu, kamu harus siap. Malam Jumat nanti kamu ruqyah rumahmu, tapi jangan sendiri. Aku akan datang, tapi kamu yang harus jadi pusatnya. Kamu imam di rumahmu. Kamu yang akan memimpin zikir. Aku hanya membantu. Karena kalau kamu sendiri yang berdiri di depan, mereka akan tahu kamu bukan anak kecil lagi. Sebelum pulang, Ustadz Ghazali memberinya beberapa amalan khusus. Potongan surat Al-Baqarah untuk diputar di rumah setiap malam, surat Al-Jin untuk dibaca sebelum tidur, dan beberapa ayat penangkal sihir yang harus dibacakan sambil menaburkan garam di tiap sudut rumah. Dan satu lagi, Zar, jangan panggil nama mereka, jangan sebut. Hanya sebut perlindungan Allah, karena sekali kamu panggil, mereka bisa datang lebih cepat dari yang kamu kira. Azhar mengangguk. Di perjalanan pulang, pikirannya campur aduk. Rasa takut masih ada, tapi tekadnya lebih besar. Ia tahu ini bukan soal berani atau tidak. Ini soal tanggung jawab sebagai anak. Sore itu, ia mulai bersiap. Ia bersihkan rumah sekali lagi, terutama sumur yang muncul dalam mimpinya. Ia siram air garam dan baca ayat-ayat yang diajarkan. Ia mulai rasakan udara rumah berubah, lebih berat seperti ada yang tidak senang dengan kehadirannya. Tapi Azhar tak mundur, karena malam Jumat nanti, ia akan berdiri, bukan lagi sebagai pemuda yang pulang karena kasihan, tapi sebagai pelindung keluarga yang siap menghadapi apapun, termasuk nama yang tak boleh disebut. Malam itu rumah Azhar terasa lebih dingin dari biasanya. Angin dari luar menampar-nampar dinding bambu, membuat suara krak-krak seolah ada yang berjalan di atas atap. Lampu temaram di ruang tengah bergoyang perlahan. Di tengah ruang itu, Azhar duduk bersila ditemani Ustaz Ghazali dan 2 orang santri dari pesantren lama. Azhar sudah berwudu. Di depannya ada 1 baskom berisi air yang sudah didoakan, 1 botol minyak zaitun, dan segenggam garam kasar. Ibunya tidur di kamar setelah diberi minum air ruqyah. Ayahnya duduk diam di pojok, matanya masih kosong. Sesekali mulutnya bergerak-gerak seolah menggumam sesuatu. Adiknya, yang selama ini diam tak bisa bicara, malam ini duduk di samping Azhar,
menatapnya dengan pandangan penuh harap. Mulai sekarang, kamu yang pimpin. Aku dan santri ini hanya bantu menguatkan, ujar Ustaz Ghazali pelan. Azhar mengangguk. Ia menarik napas panjang, lalu mulai membaca ayat-ayat ruqyah yang diajarkan, potongan dari Al-Baqarah, Al-Mu'minun, Al-Falaq, An-Nas, dan beberapa doa pelepas sihir. Begitu bacaan dimulai, angin langsung bertiup lebih kencang. Jendela kayu bergetar dan di dapur terdengar bunyi piring jatuh sendiri. Tapi Azhar tidak berhenti. Suaranya makin tegas meski keringat dingin membasahi punggungnya. Saat sampai ke ayat Al-Baqarah 102, tiba-tiba ibunya berteriak dari kamar. Berhenti, hentikan, panas, panas. Suara itu bukan suara ibunya. Suara itu serak, berat, seperti suara orang tua yang kesurupan. Azhar tetap membaca. Ia berdiri, lalu mengambil air dari baskom dan dipercikkan ke setiap sudut rumah. Ketika ia siramkan ke pintu kamar ibunya, suara tangisan terdengar. Tangisan itu berubah jadi raungan. Tiba-tiba, lampu padam, gelap total. Tapi Azhar tetap membaca. Kini menggunakan senter kecil dari HP-nya. Santri-santri di belakangnya terus membaca zikir keras-keras. Ustaz Ghazali berdiri di belakang Azhar, memberi arahan. Baca terus, jangan ragu. Santet itu balik kalau kita enggak takut. Azhar membaca lebih keras. Sambil menggenggam garam, ia taburkan ke seluruh penjuru ruangan, terutama di depan kamar ibunya. Saat itu dari langit-langit rumah terdengar suara seperti tikus berlarian, tapi lebih cepat dan lebih berat. Uar. Jerit dari dalam kamar ibunya makin kencang. Azhar masuk. Di dalam ibunya mengamuk di tempat tidur. Matanya terbuka lebar tapi seluruh bagian putih. Suaranya bukan lagi manusia. Adiknya menangis sambil berpegangan pada Ustaz Ghazali. Tanpa ragu, Azhar mengambil minyak zaitun, lalu mengoleskan ke dahi ibunya sambil membaca surah Al-Ikhlas berulang-ulang. Setiap ayat keluar dari mulutnya, tubuh ibunya menggeliat bergetar seperti tersengat. Lalu tiba-tiba, semua hening. Seolah rumah mendadak vakum. Tidak ada suara angin, tidak ada suara jangkrik. Hanya detak jantung Azhar yang bisa ia dengar. Ibunya jatuh pingsan. Azhar gemetar. Tapi sebelum ia sempat bicara, terdengar suara teriakan dari luar rumah. Bukan suara warga, bukan suara anak kecil, tapi jeritan dari jauh, lalu mendekat, lalu tiba-tiba berhenti di depan pintu. Semua menahan napas. Ustaz Ghazali berdiri dan membuka pintu pelan. Tak ada siapa-siapa. Tapi di depan pintu ada bekas jejak kaki basah. Kecil seperti jejak anak-anak. Padahal tak ada anak kecil di rumah. Jejak itu mengarah ke arah barat, ke rumah di ujung kampung. Rumah itu diketahui milik keluarga Mbah Roso. Tak lama kemudian, dari arah kampung sebelah, warga ribut. Azhar dan Ustaz Ghazali keluar menyusul kerumunan. Di depan rumah keluarga Mbah Roso, orang-orang sudah berkumpul. Salah satu anak muda di sana mengatakan bahwa Mbah Roso tiba-tiba muntah darah saat sedang duduk di ruang tamu. Tubuhnya gemetar hebat, matanya merah, dan ia berteriak-teriak sambil mencakar lantai. Balikin semua ke aku. Jangan serang anakku, teriaknya sambil merangkak. Warga tidak berani mendekat. Beberapa orang melaporkan bahwa dukun itu seperti melihat sesuatu yang tak bisa dilihat orang lain. Dia menyebut nama Azhar berulang kali. Bahkan sempat merintih, "Maafin aku, nak. Maaf. Aku cuma nurut pesanan." Azhar melihat itu semua dari jarak beberapa meter. Ia tidak mendekat. Tapi ia tahu balasannya sudah sampai. Ustaz Ghazali menepuk bahunya. "Ilmu Allah enggak butuh kekerasan. Cukup kamu bersihkan niatmu, niatkan karena keluarga, karena perlindungan, bukan balas dendam. Itulah yang bikin sihir itu balik." Malam itu, Azhar pulang ke rumah. Ibunya sudah sadar, meski lemas. Ayahnya sudah mulai bisa bicara pelan. Adiknya, untuk pertama kali sejak sebulan, memanggil namanya. "Kak Azhar." Azhar menoleh. Ia menangis diam-diam. Semua ini bukan karena ia kuat, tapi karena ia yakin perlindungan Allah nyata untuk yang mau berjuang dengan ikhlas. Gangguan belum sepenuhnya hilang,
tapi arah anginnya sudah berubah. Kini, mereka yang dulu menyerang sedang menanggung akibatnya sendiri. Dan Azhar tahu pertarungan belum selesai. Tapi satu hal pasti, sekarang ia bukan lagi anak pesantren biasa. Ia adalah benteng keluarganya sendiri. Sudah hampir seminggu rumah Azhar mulai tenang. Tak ada lagi suara aneh di malam hari. Tak ada bayangan hitam. Tak ada teriakan-teriakan kerasukan. Ibunya bisa tidur meski belum sepenuhnya pulih. Adiknya mulai bisa mengobrol pendek-pendek dan ayahnya sesekali bisa membantu menyapu halaman. Tapi gangguan justru pindah. Malam itu, sekitar pukul 2 dini hari, Azhar terbangun karena suara teriakan dari arah rumah tetangga. Rumah Pak Nurman, anak dari Mbah Roso yang jadi biang kerok semua. Ini, suaranya melengking, disusul suara kaca pecah dan suara barang-barang dilempar dari dalam rumah. "Bangun Azhar!" Suara itu menggema di luar rumah. Azhar cepat-cepat pakai sarung dan keluar rumah. Ia lihat lampu rumah Pak Nurman menyala semua. Beberapa tetangga juga sudah keluar, berdiri di pekarangan masing-masing. Mereka tak berani mendekat. Dari dalam rumah itu, terdengar suara panik. "Kenapa ini? Kenapa air sumur jadi hitam semua? Ada tikus. Ya Allah, ini tikus dari mana? Banyak banget begini." Lalu suara istri Pak Nurman menjerit. Itu di dapur. Siapa itu? Ada bayangan putih." Azhar hanya berdiri diam, menonton dari kejauhan. Dadanya sesak, tapi ia tahu, semua yang terjadi itu bukan ulahnya. Ia tidak pernah menyuruh apa pun untuk menyerang balik. Yang ia lakukan hanya ruqyah dan memohon perlindungan. Selebihnya Allah yang membalas. Pagi harinya desa heboh. Rumah Pak Nurman mendadak penuh bangkai tikus. Puluhan. Air sumurnya berubah warna jadi hitam pekat, seperti tinta. Lalat dan belatung bermunculan di dapur. Anak bungsunya demam tinggi dan mengigau semalaman. "Tiap malam aku lihat perempuan putih berdiri di pojok ruang tamu," kata Pak Nurman kepada warga yang datang melihat. "Tapi begitu aku coba bacain ayat kursi, bayangan itu justru nyekik aku." Sejak itu, tiap malam keluarga mereka tidak bisa tidur. Bau busuk muncul dari tempat-tempat yang tak bisa dijelaskan. Pakaian mereka basah sendiri, bahkan kering pun kembali lembab dalam hitungan jam. Beberapa warga mulai membandingkan. "Dulu yang begitu kan rumah Azhar," kata mereka. "Sekarang kayaknya balik semua ke sini." Azhar sendiri tak bicara apa-apa. Ia tetap lewat depan rumah itu saat ke masjid. Ia tetap menyapa tetangga-tetangga lain. Tapi kalau bertemu dengan Pak Nurman, ia hanya angguk singkat. Sampai akhirnya pada suatu sore, Pak Nurman datang ke rumah Azhar. Ia datang tanpa sandal, bajunya kusut, matanya merah karena kurang tidur. Ia berdiri lama di depan pagar bambu, lalu perlahan-lahan berlutut. Azhar yang sedang menyapu halaman hanya menatap tanpa bicara. "Zar, aku mohon maaf." Suara Pak Nurman serak. "Semua ini salahku. Aku yang minta tolong sama almarhum bapakku. Aku iri. Tapi sekarang, rumahku jadi kayak neraka. Tolong hentikan." Azhar mendekat pelan. "Saya enggak nyuruh apa-apa, Pak. Saya enggak balas apapun. Saya cuma bersihin rumah saya. Kalau semua balik, itu bukan saya." Pak Nurman menangis. Ia mencium tangan Azhar, lalu memaksa masuk ke dalam rumah, ingin bertemu Ibu Azhar. Bu, saya minta maaf. Saya salah besar. Saya tegak. Saya dengki." Tapi Ibu Azhar tidak keluar dari kamar. Ia ketakutan, gemetar begitu mendengar suara itu. Adik Azhar langsung menutup pintu kamar ibunya dari dalam. Azhar duduk di serambi, menatap Pak Nurman yang masih menangis terseduh-seduh. "Kalau mau berubah, Pak, ubah sungguh-sungguh. Jangan datang ke rumah ini cuma karena takut diserang balik. Takut sama Allah, bukan takut sama akibatnya aja." Pak Nurman hanya mengangguk. Tapi setelah itu, ia duduk lama di depan rumah Azhar, tidak bicara, seolah kehabisan tenaga dan malu untuk pulang. Malamnya, Azhar berdiskusi dengan Ustaz Ghazali. "Apa saya harus maafin dia, Ustaz?" Ustaz Ghazali menjawab pelan, "Maaf itu bukan buat orang yang nyakitin kita. Maaf itu supaya kamu enggak nyimpan dendam. Tapi,
bukan berarti kamu harus percaya lagi. Ada luka yang memang perlu waktu, tapi jangan kamu bawa dalam doa-doa kamu rasa benci itu. Azhar termenung. Ia tahu, dendam tidak menyelesaikan apapun. Tapi ia juga tidak bisa pura-pura seolah tidak terjadi apa-apa. Ibunya masih trauma. Adiknya masih takut keluar rumah sendirian. Ayahnya belum bisa kerja. Keesokan paginya Azhar datang ke rumah Pak Nurman. Ia membawa sebotol air doa dan sebungkus garam ruqyah. Saya enggak balas, Pak. Tapi saya kasih ini. Bersihin rumah. Baca sendiri. Pakai lidah Bapak sendiri. Pak Nurman menangis lagi. Tapi kali ini lebih tenang. Makasih, Zar. Saya akan usaha berubah. Tolong doain saya. Azhar mengangguk. Kalau mau berubah, mulai dari jujur. Ngaku ke warga. Minta maaf ke yang lain, bukan cuma ke saya. Warga juga korban rasa takut. Hari itu, satu kampung mulai membalikkan pandangan. Dulu mereka melihat Azhar dan keluarganya sebagai orang yang terkena kutukan. Kini mereka tahu siapa sebenarnya yang membuka pintu untuk hal-hal gaib itu. Dan Azhar, dengan tenang, mulai belajar satu hal lagi, bahwa tidak semua musuh perlu dilawan dengan amarah. Kadang, membiarkan mereka jatuh oleh perbuatan sendiri, lalu memberi mereka kesempatan untuk bangkit, itu juga bagian dari kekuatan. Sudah lewat 3 minggu sejak rumah Pak Nurman berhenti diteror. Azhar tidak lagi mendengar teriakan malam-malam atau suara pintu dibanting. Warga pun mulai lebih tenang. Lingkungan jadi lebih hangat, lebih hidup. Bahkan ibu-ibu yang dulu takut, lewat depan rumah Azhar sekarang sering mampir membawa makanan. Azhar duduk di teras rumah, melihat adiknya tertawa sambil menyapu halaman. Sudah lama ia tidak mendengar suara tawa seperti itu. Ibunya juga tampak lebih segar. Sudah bisa duduk-duduk di dapur, masak makanan kesukaan ayahnya. Ayahnya sendiri setiap pagi mulai membantu ke kebun belakang, meski belum sekuat dulu. Tapi hati Azhar justru gelisah. Bukan karena ada gangguan lagi, tapi karena panggilan dari tempat ia dulu bekerja di Kalimantan. Belum ia jawab. Sudah 2 kali Haji Malik menelpon, menanyakan kabarnya dan apakah ia akan kembali kerja. Gajinya masih ditabungkan, dan ada proyek baru yang katanya cocok buat Azhar pimpin. Tapi Azhar diam. Bukan karena tidak tahu harus jawab apa, tapi karena ia sedang berpikir dalam. Pagi itu, Azhar pergi ke langgar kecil di ujung kampung. Tempat itu sudah lama tidak dipakai. Dulu cuma ramai saat Ramadan. Karpetnya sudah lusuh, beberapa papan atapnya bocor, dan lampunya tidak hidup. Tapi Azhar tetap masuk, duduk bersila di tengah ruangan, memandang ke arah mihrab yang sederhana. Tempat ini dulu tempatnya belajar ngaji waktu kecil. Disinilah ia pertama kali belajar baca Al-Quran. Sekarang langgar itu sepi, hanya digunakan sesekali oleh orang tua-tua yang lewat saat maghrib. Azhar duduk diam, kepalanya penuh pikiran. Kalau aku pergi lagi, pikirnya, siapa yang jaga kampung ini dari yang begitu-begitu lagi? Ia mengelus lantai kayu yang mulai retak. Anak-anak sekarang pada lebih kenal YouTube daripada doa pagi. Kalau ada yang kena gangguan lagi, apa mereka tahu cara lindungi diri? Malamnya, Azhar berdiskusi dengan ayah dan ibunya. Bupa, aku kepikiran untuk enggak balik ke Kalimantan. Ibunya berhenti menumbuk sambal. Loh, kamu enggak kerja lagi, Zar? Aku mau ngajar ngaji aja. Benerin langgar, ngumpulin anak-anak kecil, biar mereka ngerti agama dari kecil, biar enggak gampang goyah. Ayahnya terdiam sebentar, lalu mengangguk. Itu bagus, Jar. Kalau itu jalan yang kamu pilih, teruskan. Rezeki enggak selalu dari tempat yang jauh. Keesokan harinya, Azhar mulai bersih-bersih langgar. Ia minta tolong beberapa tetangga, khususnya anak-anak muda yang sering nongkrong di warung kopi. Pelan-pelan, langgar itu jadi hidup lagi. Dicat ulang, atap diganti, karpet baru disumbangkan oleh seorang donatur yang dulu sering ikut pengajian, almarhum kakek Azhar. Hari Jumat pertama setelah itu Azhar mengumumkan pengajian anak-anak, gratis, siapapun boleh ikut. Awalnya cuma 5 anak yang datang. 2 dari mereka belum lancar baca huruf hijaiyah. Tapi Azhar sabar. Ia tahu, membangun dari nol itu memang pelan. 2 minggu kemudian, jumlah anak yang datang bertambah jadi 15. Orang tua mulai datang,
untuk ikut pengajian malam Sabtu. Ibu-ibu minta dibuatkan kelas khusus membaca Al-Quran. Bahkan ada seorang remaja tanggung, anak pemilik warung, yang mulai tertarik ikut belajar ruqyah syar'iyah dasar Azhar, tidak merasa lelah. Meski tidak bergaji seperti di tambang, ia merasa tenang. Setiap malam setelah Isya, ia duduk di tangga langgar, memandangi langit. Ia teringat Haji Malik. Terbayang wajah beliau yang selalu tenang. Dengan suara lembut dan nasihat-nasihatnya, akhirnya Azhar menelpon balik. "Assalamualaikum Haji, ini Azhar." "Waalaikumsalam Azhar, Alhamdulillah. Gimana kabarnya nak?" "Saya baik Haji. Keluarga saya juga sudah sehat. Tapi saya mau bilang, saya enggak bisa balik kerja." Haji Malik terdiam sebentar. "Kenapa Zar?" "Kalau ada masalah, kita bisa bantu." "Bukan soal itu Haji. Saya merasa tempat saya bukan lagi di sana. Di sini, di kampung ini, banyak yang butuh ilmu yang Haji dulu ajarkan ke saya. Saya buka pengajian kecil, ngajar anak-anak." Haji Malik tertawa kecil. "Alhamdulillah, berarti kamu sudah temukan jalannya. Itu lebih baik dari 1000 proyek tambang Zar. Dunia ini butuh lebih banyak orang seperti kamu." Azhar tersenyum. "Terima kasih Haji. Saya enggak akan lupa pelajaran Haji dulu." Hari-hari Azhar kini tak lagi tentang batu pasir dan mesin berat, tapi tentang ayat, zikir, dan cahaya dari hati anak-anak kecil yang belajar dari awal. Ia tahu hidupnya akan lebih sederhana, tapi juga lebih berarti. Dan suatu sore, saat semua anak selesai ngaji, seorang anak perempuan kecil bertanya padanya, "Kak Azhar, kakak itu dulu pernah takut sama hantu enggak?" Azhar tersenyum. "Takut sih pernah. Tapi sekarang kakak tahu, yang paling kuat itu bukan hantu tapi doa." Anak-anak itu tertawa, tapi mereka mencatat satu hal dalam hati, bahwa Kak Azhar bukan cuma guru ngaji biasa. Dia adalah orang yang pulang saat kampungnya hampir tenggelam oleh kegelapan, lalu menerangi semuanya lagi, perlahan, dengan cahaya dari doa-doa lama yang tak pernah padam.